Pisces, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Terima kasih buat kalian yang sudah kembali lagi ke channel saya ini. Terkhusus bagi kalian yang sudah ngedukung saya dengan 10.000 subscriber sekarang ya. Oke, terima kasih sekali ya buat kalian. Dan ya semoga kedepannya readingan saya ini semakin resonate, semakin bermanfaat buat kalian. Bagi kamu yang baru pertama kali hadir di channel saya, ya mohon dicek Sun, Moon, and Rising-nya. Reading di sini bersifat general ya. Ini khusus untuk reading general asmara kalian untuk 3 bulan, dari bulan Juli, Agustus, September ya. Iya, saya agak memang terlambat nih untuk rilis video ini ya. Harusnya di sebelum Juli gitu. Tapi berhubung saya ada kendala di urusan keluarga, jadi ya saya minta maaf ya buat kalian. Ya, saya masih tetap berniat untuk merilis video ini gitu, ramalan ini gitu. Ya, semoga Allah bermanfaat untuk kalian gitu. Walaupun terlambat, ya maaf sekali buat kalian ya. Oke, buat kamu yang baru pertama kali hadir di channel ini, ya jangan lupa di subscribe nanti ya. Ya, saya mau buat giveaway nih untuk ke depan. Kalau saya mendapatkan 20.000 subscriber, saya akan membacakan reading personal kalian ya, satu zodiak satu orang. Nah, siapakah yang beruntung itu? Apakah kamu gitu ya kan? Oke, dan itu diperuntukkan bagi mereka yang nge-subscribe saya ya. Oke. Ya, semoga itu adalah kamu gitu. Ya, oke. Di sini decknya saya sudah buka sebelumnya ya untuk menghemat waktu supaya tidak terlalu banyak menyita shuffling gitu ya. Oke. Untuk Pisces ya, di Juli ini ya, kemungkinan beberapa di antara kalian sudah dapat ini atau masih dalam proses atau masih ya menunggu mungkin di pertengahan ya. Boleh nanti diisi kolom komentar ya, bila kamu merasa readingan ini resonate terhadap kamu ya. Bila kamu merasa ini tidak resonate sama sekali, berarti readingan ini memang bukan untuk kamu. Bisa jadi ini untuk Pisces yang lain. Oke. Untuk Pisces, saya ngelihat bahwa di Juli ini sepertinya ada miskomunikasi antara kamu dengan pasangan kamu. Ada yang miskomunikasi lewat telepon nih gitu ya, ada yang gak nyambung gitu ya komunikasinya gitu, tidak dua arah gitu ya, kamu maksudnya ini, dia maksudnya itu gitu ya. Terus saya ngelihat sepertinya ada ketidakjujuran di sini gitu ya. Ada sih seperti positif negatif dari ini ya, pertimbangan niatan kamu di sini. Kamu berusaha berpikir positif, berusaha menyeimbangkan emosi dan pikiran kamu gitu ya. Walaupun di satu sisi terlihat pasangan kamu di sini seperti ada pasang topeng gitu ya. Sepertinya dia itu nggak terbuka. Iya dia setuju gitu ya misalnya kan. Tapi nggak sepenuhnya dia setuju gitu. Di luar dia nampak sepertinya baik semacam gitu ya kan. Tapi di dalam nggak tahu nih gimana gitu. Ada beberapa di antara kalian juga saya ngelihat pasangannya, iya saya nanti kerjakan gitu ya. Ya dia katakan iya gitu, tapi nggak dikerjakan gitu, tidak ada implementasi. Nah ini menjadi dampak pertengkaran kalian di sini, sepertinya di sini saya lihat ya. Oke, dan ini tiba-tiba ya kejadiannya pas ngobrol-ngobrol nih gitu, ada kecantol nih topik tertentu gitu, dan itu membuat kalian langsung bur gitu ya. Seperti api nyembur gitu ya kan. Ini seputar personal isu sih sebenarnya saya lihat ya. Dia ini isu-isu seputaran hubungan kalian gitu. Sebenarnya hal-hal yang simpel, hal-hal yang sederhana gitu ya. Ya. Hal-hal yang sederhana, ada yang berurusan dengan masalah keuangan, ya masalah masa depan hubungan ini nih mau dibawa kemana, ke jenjang yang lebih serius gitu, atau masih tetap seperti ini stagnan gitu, sampai kapan gitu ya kan. Beberapa di antara kamu saya lihat sudah nunggu-nunggu dari kemarin nih kepastian dari pasangan kamu gitu. Nah di sini sih saya ngelihat bahwa pasangan kamu ini sepertinya setelah konflik ini ya, dia ini melakukan perjalanan seperti lebih berpasrah, lebih ingin membuka hidupnya ke depan gitu. Seperti ada beberapa di antara mereka ini yang meninggalkan hubungan ini gitu ya.
Dari pasangan kamu ini ada yang meninggalkan, pasangan Pisces ini nih yang meninggalkan Pisces gitu ya. Dan ya kamu di sini berusaha untuk menghealing diri kamu sendiri, menghealing energi kamu gitu ya kan. Ada beberapa di antara kalian nih untuk Juli ya. Setelah pertengkaran ini nih, kamu berusaha untuk tetap nih memahami pasangan kamu, berpikir yang positif gitu ya. Walaupun ada nih hal-hal negatif yang tidak kamu setuju, tidak kamu sukai dari dia gitu ya, tapi kamu berusaha bagaimana supaya hubungan kalian ini tetap harmonis gitu ya. Ini adalah usaha-usaha yang kamu lakukan di sini, walaupun ini melibatkan emosi gitu ya, perasaan-perasaan yang gak enak gitu ya. Dan itu nampak sih di bulan Agustus gitu ya. Di bulan Agustus ini setelah kamu berusaha nih untuk menyeimbangkan emosi, perasaan, pikiran kamu di hubungan ini gitu ya. Kamu berusaha untuk menyelaraskan semuanya supaya tidak terjadi kekacauan, pertengkaran lagi gitu ya. Di sini kamu menemukan seperti pintu keluar, jalan keluar, seperti pencerahan di hubungan ini gitu ya. Pencerahan ini berupa seperti pencarian diri sendiri gitu ya. Kamu ingin sendiri di sini. Ada momen ketika kamu sendiri, kamu introspeksi diri kamu sendiri gitu ya. Ada beberapa di antara kamu saya lihat ini pasangannya begitu sangat otoriter, sangat dominan di hubungan ini gitu ya. Dia nyablak kalau ngomong gitu ya kan, enggak iya gitu ya kan. Nah itu kadang membuat hati kamu sakit gitu, kamu sakit hati gitu ya. Ya dia sifatnya di sini mendominasi. Kamu introspeksi hubungan kalian ini, kamu ngerasa bahwa kamu itu dikontrol gitu ya. Dan sepertinya ini adalah bentuk kontemplasi yang pernah pengalaman yang pernah kamu dapatkan di hubungan kamu di masa lampau gitu. Pola patternnya itu masalah-masalah yang timbul di hubungan kamu ini nih dengan pasangan kamu ini mirip-mirip dengan masa lalu kamu gitu. Atau ini bisa juga ini sepertinya ya permasalahan yang sudah pernah terjadi di hubungan kalian nih. Permasalahan yang di Juli ini ya sudah pernah terjadi seperti itu. Hal-hal yang sederhana gitu ya membuat kalian bertengkar, dan ini kejadiannya itu berulang-ulang kali, terus-terusan begitu, terus putar-putar di situ terus gitu ya kan. Nah kamu di Agustus ini saya ngelihat kamu lebih introspeksi diri, kok susah banget saya bilangnya ya. Kamu nimbang-nimbang nih hubungan kamu dengan si dia gitu ya. Kamu ingat-ingat lagi perjalanan asmara kamu dari masa lampau gitu ya. Di masa lalu ini model-modelnya kok sama-sama terus ya gitu kejadiannya, masalahnya gitu ya. Bisa jadi juga pasangan karakter atau tabiat yang kamu dapatkan itu sekarang itu mirip-mirip dengan mantan kamu masa lalu gitu ya. Jadi ada perasaan sakit hati yang kamu dapatkan dari Juli ini nih ya, heartbroken dari pertengkaran itu gitu ya. Ada beberapa di antara kamu malah saya lihat ini jatuh sakit sebelumnya gitu ya kan. Tetapi kamu bangkit lagi di sini ya. Jatuh sakit ya. Yang ada yang merasa sedih banget gitu ya. Heartbroken gitu. Iya. Tapi di sini kamu ngerasa bahwa kamu dan dia itu terkoneksi secara spiritual ya. Kalian itu kamu itu dengan dia itu sepertinya sangat bergantung satu sama lain gitu. Ya. Kalian sama-sama membutuhkan pada situasi ini gitu. Iya. Sepertinya kalian memang perlu untuk lebih terbuka satu sama lain ya di sini ya. Ada getting to know each other. Ya, kemungkinan beberapa di antara kamu ini memulai hubungan yang baru nih gitu ya. Yang nampak di sini ya, kalian sudah ngejalanin hubungan ini nih di bulan Juli, tapi belum sepenuhnya mengetahui satu sama lain. Nah, di bulan Agustus ini sepertinya ini adalah waktunya bagi kamu dan pasangan kamu untuk mengetahui lebih lagi satu sama lain, apa mau pasangan kamu, mau kamu apa gitu ya, menciptakan suasana atau terinspirasi lah gitu dengan pengalaman di Juli gitu ya. Hal-hal yang membuat kalian itu berdebat, perbedaan di sini ya, perbedaan ini sepertinya ada juga bentuk kerjasama gitu ya. Kurangnya kerjasama di sini di bulan Juli, kamu ngerasa bahwa
pasangan kamu itu nggak bisa diajak kerja sama nih, nggak satu pemikiran dengan kamu gitu ya kan. Nah, nggak sejalan kayak gitu ya. Nah, sepertinya di bulan Juli ini di bulan Agustus ini ya, kamu di sini lebih berusaha bagaimana menyeimbangkan emosi dan pikiran kamu juga di sini ya. Ada beberapa di antara kamu juga yang menimbang-nimbang nih, bagaimana kedepannya hubungan kamu dengan si dia, dengan sosok yang otoriter ini nih. Ada energi Aries di sini ya. Iya, kamu berpikir nih, apakah saya akan lanjut nih kedepannya dengan dia apa enggak gitu. Nah, yang saya lihat di sini ada yang putus gitu ya, ada yang break up sementara ya, ada yang benar-benar putus, ada yang suami istri ini tahap perceraian, ada juga yang belum putus, masih ingin mempertahankan hubungan ini ya di bulan Agustus ini, tapi sudah nimbang-nimbang di sini. Kamu ngerasa khawatir juga kalau misalnya berpisah dengan si dia, gimana ke depannya, sanggupkah kamu menata hidup kamu ke depannya, apakah akan lebih baik apa enggak gitu ya. Kamu nimbang-nimbang baik buruk dari hubungan ini, kamu ngerasa khawatir, ngerasa frustasi ada juga di sini. Sepertinya kamu kelelahan di dalam berpikir ya untuk hubungan ini ke depannya gimana gitu ya. Apakah kedepannya semesta itu berpihak terhadap kamu? Apakah semesta ini akan membawakan kebahagiaan terhadap kamu dengan pasangan kamu ini nih? Atau apakah kamu harus memulainya dengan orang baru lagi gitu ya? Dan ya, di sini saya lihat kamu lebih berpasrah sih dengan keadaan di bulan 8 ini ya. Kamu berterima dengan keadaan yang kamu dapatkan gitu, lebih berserah terhadap Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki ya itulah yang kamu terima gitu ya. Dan di bulan September saya ngelihat nih, kamu beberapa di antara kamu ya ada yang membuka pikiran kamu, lebih terbuka dengan hal-hal baru, dengan peluang baru gitu ya. Ya di bulan Agustus ya, kamu mau membuka diri kamu dengan hal-hal baru, berpetualang lagi gitu, mencoba hal-hal baru lagi ya. Beberapa di antara kamu sepertinya ada juga yang ya, kalau misalnya ada orang yang lebih pasti lagi untuk melamar saya untuk ke jenjang yang lebih serius, kenapa enggak gitu ya. Yang ini ya, yang udah putus gitu ya kan. Oke. Nah, di bulan September ini saya ngelihat ada di Empress dan juga String. Ya, kamu bersabar nih untuk menanti kebahagiaan dihadirkan oleh semesta terhadap kamu gitu ya. Jadi ini ada koneksinya ya, the word, keberpasrahan kamu ini terhadap masa depan asmara kamu dengan seseorang gitu ya. Dan ya, kamu berpasrah pada semesta, pada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ya, di sini kamu lebih memilih untuk bersabar ya, menunggu seseorang yang akan membawakan kamu kebahagiaan gitu ya. Ya, kamu di sini tabah gitu ya, memilih untuk tabah untuk menunggu seseorang ini hadir di kehidupan kamu, dan kamu berharap ini seorang ini hadir dengan cepat ya, walaupun kamu ada keinginan untuk bersabar ya. Beberapa di antara kamu nih ya, saya ngelihat bahwa ketika kamu memutuskan untuk bersabar, lebih bersabar lagi menunggu seseorang yang pasti, yang bisa membawa kamu stabilitas kehidupan yang menjamin di kedepannya gitu, komitmen gitu ya, dan itu dihadirkan oleh semesta dengan cepat gitu ya. Iya, nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga, udah muncul nih di depan gitu ya. Jadi keberpasrahan kamu ini nih, keberanian kamu ini membuka hati kamu dengan hal-hal baru, dengan orang baru ke depan ini, menuai hasilnya itu dengan cepat gitu. Nah, ini adalah sosok energi Gemini ya. Ada Gemini, Capricorn, Taurus sama Virgo ya. Dia ini membawakan stabilitas, kehidupan yang makmur ya, kehidupan yang makmur di dalam kehidupan kamu gitu ya. Namun di satu sisi sih ya, walaupun ini adalah orang baru sepertinya ya, walaupun ini adalah orang baru yang hadir di kehidupan kamu, sepertinya kamu masih terikat dengan masa lalu kamu nih, belum bisa move on di sini gitu ya, masih terikat dengan masa lalu gitu. Masih ada energi toksik di sini, the devil, energi Capricorn. Iya, kamu ngerasa
sebelumnya kamu masih ada rasa frustasi nih gitu, rasa pesimis, eee, masih teringat-ingat dengan yang lalu gitu, apakah kamu akan bisa bahagia dengan sosok ini nih gitu, yang baru ini nih gitu atau enggak gitu. Nah, sebenarnya semesta sudah memberikan kamu jalan, petunjuk di sini ya, ada the star gitu. Ini adalah jalan atau petunjuk pencerahan di dalam kehidupan kamu gitu. Namun di satu sisi kamu masih pesimis di sini gitu. Sepertinya belum begitu tertarik gitu ya dengan orang baru ini gitu ya. Karena energi kamu masih terikat dengan masa lalu nih, dengan seseorang di masa lampau yang pernah singgah di kehidupan kamu gitu ya. Jadi ini sepertinya ya seseorang ini yang memiliki energi keterikatan dengan kamu di masa lalu ini nih, memiliki koneksi spiritual yang sangat tinggi dengan kamu gitu ya. Mungkin ada memori atau pengalaman-pengalaman yang kamu dapatkan dari dia yang membuat kamu tidak bisa lupa gitu ya, membuat kamu terikat gitu ya, masih terngiang-ngiang gitu di kepala kamu gitu ya. Mhm. Iya. Ya, dan beberapa di antara kamu ini sepertinya gitu ya, belum sepenuhnya membuka hati dengan sosok yang baru ini nih gitu, karena keterikatan dengan energi toxic devil ini nih gitu. Kamu masih ada keinginan untuk memperbaiki hubungan kamu dengan pasangan kamu yang sebelumnya gitu ya. Masih ada keinginan untuk kembali lagi nih di sini saya lihat ya. Wow, gimana nih Pisces gitu ya. Oke, untuk di Juli saya ralat lagi ya. Di Juli ada pertengkaran gitu, ada perjalanan sepertinya Pisces ya. Saya ada salah ngucap nggak ya? Kalau saya ada salah mengucapkan nama zodiak, maaf ya buat kalian ya Pisces ya. Ya ini Pisces ya. Oke, sepertinya ya di Juli ya, di Juli ada pertengkaran ya. Ini tiba-tiba terjadi dan sepertinya pasangan kamu di sini pergi meninggalin kamu gitu ya. Putusnya di bulan 8 saya ngelihat ya. Ya putus ini karena adanya kontemplasi gitu ya, masalah yang berulang-ulang itu terus yang terjadi gitu ya. Dan di bulan 9 ini kamu membuka, di bulan 8 kamu sudah mulai membuka terbuka dengan hal-hal baru lah gitu. Ada orang baru nih yang hadir di bulan 8 tapi kamu belum siap untuk menerima orang baru itu gitu ya. Masih terikat dengan energi lama gitu. Beberapa di antara kamu yang sudah menikah ini ya ada perasaan sakit hati ini di bulan 8 gitu ya. Tapi kamu masih terus berusaha nih untuk memperbaiki, untuk mendapatkan kebahagiaan itu kembali, rukun lagi dengan pasangan kamu gitu ya. Ya, untuk yang beberapa di antara kamu yang masih break up sementara, masih ada keinginan harapan-harapan kamu di bulan 9 ini untuk kembali lagi dengan si dia gitu. Iya. Itu aja sih buat Pisces ya. Saya buka spiritual guidance-nya deh gitu. Ada 3 ya. Oke, The Magician, Perspective, dan The Word. Oke. Kamu sebenarnya di sini sudah bermanifestasi ya untuk hubungan ini ya. Kebaikan-kebaikan yang sudah kamu sumbangkan di hubungan ini diperhatikan oleh semesta. Kamu akan mendapatkan hal-hal baik ke depannya ketika kamu membuka hati dan pikiran kamu terhadap hal-hal baru gitu ya. Iya, ada perspektif lagi di sini bahwasanya Pisces, spiritual guidance kamu mengharapkan kalau kamu itu bisa mengubah pola pikir kamu ya, membuka diri kamu dengan hal-hal baru gitu ya. Ada the fool di sini ya. Ini juga the fool gitu ya. Iya, semesta itu sebenarnya memberikan kamu peluang-peluang gitu ya. Peluang-peluang harapan-harapan yang kamu inginkan atau impian kamu di dalam kehidupan asmara kamu. Kamu ingin nih mendapatkan pasangan yang bisa menjamin kehidupan kamu yang baik, yang bertanggung jawab. Nah, itu semua disediakan oleh semesta di sini gitu. Tinggal kamu nih. Kamu berani nggak untuk melangkah ke depan dengan hal-hal baru di depan kamu gitu. Ya, atau apakah kamu masih tetap bertahan dengan orang lama gitu. Ya, itu semua keputusan ada di tangan kamu. Nah, untuk ramalan ini ya, ini tidak menjamin sepenuhnya bahwasanya perjalanan energi kamu ke depan akan seperti ini gitu dan itu valid gitu. Enggak ya. Ini hanyalah seperti perspektif gitu ya.
Ini pengalaman kamu di Juli dan perspektif untuk Agustus kira-kira begini, di September kira-kira begini. Dan itu kembali lagi tergantung kamu, bagaimana kamu mensiasati, bagaimana supaya hal-hal buruk misalnya di bulan Agustus atau September itu tidak terjadi terhadap kamu. Itulah ada gunanya seperti reading seperti ini ya, gunanya untuk kita mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Caranya bagaimana gitu ya? Tanyakan intuisi kamu gitu. Untuk co-create di sini, untuk Pisces, kamu terkadang ngerasa bahwa sanggup nggak saya ya? Saya ngerasa nggak sanggup nih gitu ya. Apakah mungkin saya akan memperoleh kebahagiaan itu gitu kan? Nah, sebenarnya kamu memiliki kemampuan itu gitu. Kamu memiliki tingkat spiritual yang mampu untuk menghadirkan kebahagiaan di kehidupan kamu. Caranya adalah dengan bertindak gitu ya. Ya, berani untuk bertindak, berani untuk melangkah ke depan, uh, membuka hati kamu dan pikiran kamu terhadap hal-hal baru gitu di depan kamu gitu. Ada banyak yang ditawarkan oleh semesta terhadap kamu gitu ya. Oke, ada a very happy ending, coming full circle, spiritual growth and insight. Iya, semesta. Dan ini juga semesta ini. Ada banyak peluang-peluang yang ditawarkan oleh semesta terhadap kamu. Nah, sekarang itu tergantung dengan kamu sendiri gitu. Apakah yang akan kamu lakukan di bulan Agustus ini nih gitu? Setelah kamu mengetahui perjalanan energi ini, semuanya kembali ke kamu Pisces. Ya, dan saya berdoa semoga hal-hal yang terbaik terjadi di kehidupan kamu selama 3 bulan ini, dan kamu mampu untuk mengatasi setiap permasalahan kamu dapat mencapai keinginan atau impian kamu apa gitu ya, dan memperoleh kebahagiaan seperti yang kamu inginkan. Buat Pisces, bila kamu merasa ini resonate, jangan lupa di like dan di subscribe dan diisi kolom komentar ya, supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu merasa bahwa ini tidak resonate, boleh diabaikan saja ya. Terima kasih buat Pisces, sampai jumpa.